Masalah banjir, menurut saya kegagalan Pak Anies mengatasi banjir, penanggulangan banjir, itu bisa menjadi pelajaran pendidikan politik yang baik bagi warga Jakarta dan juga bagi Indonesia. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Dia menyampaikan kapasitas drainase atau saluran air dapat menampung 100 mm per hari. Dengan kapasitas itu, Anies yakin dapat menampung air hujan. Hal itu karena perubahan iklim yang ditimbulkan oleh global warming. Anies tampaknya terlalu percaya diri dengan apa yang diucapkannya. Pemerintah Anies Baswedan terus bermain kata dan data. Untuk melindungi diri dari kecaman, mereka menyebarkan data yang menyesatkan. Dan jelas tujuan mereka adalah membangun image bahwa Anies sukses mengendalikan banjir, termasuk mengendalikan banjir tahun ini. Mereka berusaha membangun image bahwa Anies jauh lebih mampu mengendalikan banjir dibandingkan Ahok dan Jokowi. Tapi sayangnya, untuk membangun kesimpulan itu, mereka harus menggunakan tabel yang menipu. Dan ini memang hal yang lazim dilakukan para penipu yang secara licik memanfaatkan statistik untuk menyesatkan kesimpulan. Sebut Anies gagal tangani banjir selama 5 tahun. Omongan Guntur Romli, tegas sekarang cari alasan, pakai pendekatan ilmiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mendapat kritikan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli. Aktivis jaringan Islam liberal itu menyoroti pernyataan Anies soal banjir Jakarta yang disebutnya jangan dipolitisasi. Menurut Guntur, selama 5 tahun Anies telah gagal karena tidak menggunakan pendekatan keduanya, tapi hanya sekedar teori. Sebelumnya, Anies menyebut pentingnya sumur resapan yang ada di daerah untuk cekungan dalam mengatasi banjir. Pasalnya, kata dia, di daerah yang tidak cekung, air mudah mengalir, bukan bandar. John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan koalisi perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut koalisi perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran
tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa, kemampuan bicara yang baik memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekelas Gubernur DKI Jakarta. Isa Sega menyayangkan pernyataan itu harus dilontarkan Ahok, apalagi diketahui Anies Baswedan tidak pernah menyinggung atau menyindir pemerintah sebelumnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies justru malah mengapresiasi kinerja gubernur pada periode sebelumnya. Pernyataan Ahok itu, kata Isa, memang tidak menyebutkan nama, akan tetap dipastikan memang tertuju untuk sosok Anies Baswedan. Rival Nikita Mirzani ini pun terang-terangan mengungkapkan jika selama 21 tahun hidup di Jakarta, kemampuan kota Jakarta lebih terasa maju dan berkualitas di era Anies Baswedan, seperti pembangunan taman-taman rumah DP 0% hingga penanganan aliran kali yang terlihat semakin bersih di Jakarta. Lanjut, transgender yang akrab disapa Mami Online ini menjelaskan bahwasannya ia juga merupakan seorang Ahokers yang turut serta memilih Ahok kala dipasangkan dengan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam. Namun menurutnya setelah periode sebelumnya dimenangkan oleh Anies Baswedan, ternyata kinerja Anies Baswedan juga perlu diapresiasi dan diacungi 2 jempol. Sebagaimana diketahui, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dikabarkan mengungkit ada seseorang yang pintar ngomong, bekerja 5 tahun saat memberikan sambutan di acara reuni relawan di Cilandak Town Square, Jakarta Minggu 6 November 2022. Ahok juga berkelakar bahwa ia mensyukuri kekalahannya pada Pilgub 2017. Sedangkan untuk kegiatan tersebut diadakan sebagai ajang reuni dan konsolidasi para relawan dan tribut para aktivis dan relawan SYSNS selaku penggagas acara ini sebelumnya di 2017 yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Survei LSI, kasus korupsi pembelian lahan bikin program DP 0 rupiah direspons negatif. Lembaga Survei Indonesia menggelar survei opini publik atas kerja 5 tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei ini menjaring pendapat warga Jakarta atas program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Anies. Berbagai program tersebut seperti transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta, Jakarta International Stadium, Tebet Eco Park, OKOC, naturalisasi sungai, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kartu kesejahteraan, lomba balap Formula E, dan hunian DP 0 rupiah. Survei LSI ini dilakukan pada 8-14 Oktober 2022 dengan melibatkan 610 responden berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Sampel diambil menggunakan metode multistage dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Semua program tersebut mendapat nilai yang positif atau baik dari responden. Namun ada satu program yang mendapatkan respon negatif, yaitu tentang program hunian DP 0 rupiah, kurang dari 50% menilai positif. Jayadi Hanan menyampaikan bahwa program ini populer di banyak kalangan masyarakat, namun penilaian positif atas program ini paling rendah dibandingkan dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya dugaan tindakan korupsi pada program hunian DP 0 rupiah tersebut. Hanya 23% yang mengetahui ada dugaan korupsi dalam program ini. Kasus korupsi yang tersangkut dengan program DP 0 rupiah ini adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 4,2 hektar. Kasus ini menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yori Cornelis Pinontoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Maret 2021 silam.